Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu perekonomian sektor publik. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Saya Nur Izati Sabrina sebagai moderator untuk memandu presentasi kali ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Ekonomi sektor publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, di mana aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas. Beberapa contoh pelayanan publik yang disediakan oleh sektor publik adalah pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Sektor publik memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dengan menyediakan layanan dasar, mengatur kebijakan, serta mendistribusikan kesejahteraan. Salah satu ahli ekonomi publik, yakni Richard M. Musgrave, berpendapat bahwa pemerintah memiliki 3 peran dalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Peran yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada di dalam kesempatan kerja penuh dan harga-harga stabil. Sementara peran yang kedua, upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah bisa melakukan peran ini secara langsung atau tidak langsung, yakni pajak dan subsidi. Sementara itu, peran yang ketiga ini menyangkut upaya pemerintah dalam mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada para anggotanya. Peranan ekonomi sektor publik yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Yang pertama, penyedia barang dan jasa publik. Sektor ini bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa yang bersifat publik seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Barang dan jasa ini tidak dapat diproduksi secara efisien oleh swasta karena karakteristiknya yang non-eksekutif dan non-kompetitif. Yang kedua, penyimbang. Sebagai penyimbang ekonomi, pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat mengatur stabilitas ekonomi, mengatasi inflasi dan deflasi, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, sebagai redistribusi pendapatan. Melalui kebijakan perpajakan progresif dan transfer sosial, seperti bantuan sosial, subsidi, dan tunjangan, sektor publik ini berperan dalam meratakan pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Yang keempat, penciptaan stabilitas ekonomi. Sektor publik ini bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur pasar tenaga kerja, mengawasi sektor keuangan, serta mengelola kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi gejolak ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kelima, pengaturan dan regulasi. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur berbagai sektor ekonomi untuk memastikan persaingan yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, serta menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya pengaturan harga barang dan jasa, regulasi pajak, dan standar produksi. Yang keenam, investasi dalam pembangunan jangka panjang. Sektor publik ini juga berperan dalam investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur besar seperti bandara, pelabuhan yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun tidak memiliki insentif yang cukup bagi sektor swasta. Yang ketujuh, penyedia lapangan kerja. Sektor publik ini juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya yang secara langsung pegawai pemerintah dan yang tidak langsung lewat proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan banyak pekerja.
Secara keseluruhan, sektor publik berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dalam suatu negara. Tantangan ekonomi sektor publik dan pengadaan barang jasa sektor publik. Tantangan ekonomi sektor publik dalam pengolahan ekonomi sektor publik berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengolahan ekonomi sektor publik. 1. Ketidakseimbangan anggaran. 2. Pengaturan dan reformasi kebijakan. 3. Pengolahan sumber daya. 4. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 5. Perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Pengadaan barang dan jasa sektor publik. Kebijakan umum pengadaan barang atau jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan mengembangkan industri domestik. Kebijakan ini juga berfokus pada pemberdayaan usaha kecil, koperasi, dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang atau jasa, serta menyederhanakan prosedur untuk mempercepat pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional di pasar tradisional. 4. Fungsi ekonomi sektor publik. A. Mempromosikan pembangunan ekonomi yang cepat dan memberikan dasar infrastruktur fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fasilitas nilai untuk pertumbuhan ekonomi. B. Melakukan kegiatan ekonomi strategis dan penting bagi pertumbuhan negara ini yang jika kegiatan ekonomi strategis ditangani oleh swasta akan mendistorsi tujuan pembangunan nasional. C. Melakukan lingkungan kegiatan ekonomi yang strategis dan penting bagi pertumbuhan suatu negara. D. Mencapai pembangunan daerah yang seimbang dan penyebaran kegiatan ekonomi melalui pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi di daerah kurang berkembang dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan melakukan program konservasi dan pengembangan sumber daya nasional. E. Mencapai pembangunan daerah yang seimbang atau sesuai porsi untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. F. Melakukan kontrol sosial dan pengaturan pembiayaan jangka panjang melalui lembaga keuangan publik dan lain-lain. Peluang dalam pengelolaan ekonomi sektor publik. Selain tantangan yang dihadapi, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan ekonomi sektor publik. Berikut beberapa peluang yang dapat diterapkan. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, kemitraan publik-privat. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, penguatan sumber daya manusia. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, ciri dan karakteristik ekonomi sektor publik. Yang pertama, kesejahteraan adalah tujuan utama sektor ini, bukanlah laba. Yang kedua, menghasilkan output pasar berupa barang publik atau jasa berupa pelayanan publik. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, perumahan. Yang kelima, infrastruktur. Dan yang keenam, area organisasi sektor publik. Itulah presentasi dari kami, dan bisa disimpulkan bahwa perekonomian sektor publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian dan dampak kebijakan fiskal pemerintah terhadap perekonomian. Sektor publik sendiri merupakan sektor ekonomi yang menyediakan layanan pemerintah kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Peran sektor publik dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, yaitu menyediakan layanan dasar, mengatur kebijakan, dan mendistribusikan kesejahteraan. Ekonomi publik juga menjelaskan peran penting negara dalam kebijakan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.